Pasca terpilihnya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta versi hitung cepat, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, beberapa pengembang hunian vertikal di Jakarta membuat penawaran seperti program DP 0 rupiah yang diusung oleh pasangan Anies Sandi. Meski demikian, program ini justru dinilai memberatkan masyarakat. Program unggulan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih versi hitung cepat, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah menyediakan hunian vertikal di Jakarta seharga 350 juta rupiah dengan DP 0 rupiah. Lantas, sudah adakah hunian vertikal di Jakarta yang ditawarkan seperti program yang diusung oleh Anies Sandi? Berdasarkan penelusuran tim Metro TV, terdapat pengembang hunian vertikal rumah susun sederhana milik atau Rusunami di Jakarta Timur yang menawarkan hunian vertikal seharga 350 juta rupiah tanpa uang muka. Hunian ini bertipe studio seluas 25 meter persegi. Dengan melakukan pembayaran tanda jadi sebesar 5 juta rupiah, pembeli sudah mendapatkan 1 unit apartemen. Namun setelah itu, pembeli harus membayarnya dengan sistem kredit pemilikan apartemen dengan jangka waktu kredit atau tenor maksimal 15 tahun dengan cicilan 4 hingga 7 juta rupiah per bulan. Sebenarnya DP itu kan customer itu bisa minimum bank biasanya 20%. Tapi bahkan ada bank itu yang mau mengcover di 90%, which artinya DP itu sebenarnya bisa di angka 10%. Sebenarnya bisa juga di 10%. Tapi untuk pameran kemarin, kita di JCC kemarin, kita ada potongan DP, jadi amnesti DP untuk jadi developer yang menanggung untuk DP-nya 10% itu developer yang menanggung. Meski terdapat penawaran uang muka 0 rupiah, sebagian masyarakat mengaku tidak tertarik sebab cicilan yang harus dibayar setiap bulan dinilai terlalu besar dan memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Kalau DP masih pakai ada cicilannya 7 juta, tidak menjangkau masyarakat semuanya. Ada yang 1,5 juta saja gajinya. Nah, itu bagaimana? Belum ada solusi. Nah, jadi menurut saya tidak tertarik, saya tidak setuju dengan adanya program itu karena yang ditawarkan apartemen, bukan rumah. Ya, kalau memang yang 0% itu, tapi cicilannya dengan setinggi segitu juga ya untuk warga mungkinnya keberatan juga. Tapi kalau yang standarnya dari penghasilan kita yang maksimalnya berapa yang kayaknya kan upah minimum sekian. Nah, kalau misalnya untuk warga yang masyarakat itu yang untuk 7 juta begitu kayaknya keberatan sih. Sebenarnya itu bukan soal minat, tapi masalahnya sih nggak masuk akal aja sih, karena kan awalnya cuma bilang itu rumah dan penjelasannya nggak detail, dan ternyata bahkan diralat itu rumah vertikal dan itu harus nyicil ya tiap bulan itu berapa juta rupiah, 4 sampai 6 juta, dan itu kalau buat yang penghasilannya di bawah UMR atau penghasilan cuma berapa kan nggak cukup untuk nyimpen uang sebanyak itu. Sebelumnya, Bank Indonesia menyatakan aturan uang muka rumah sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang rasio loan to value atau LTV untuk kredit properti. Dalam aturan tersebut, pemohon harus membayar uang muka sebesar 15% dari total harga rumah, sementara 85% sisanya ditanggung oleh bank. Dari Jakarta, Marlia Zain, Gideon Sinaga, Metro TV.